Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada halaman kita telah membahas tentang perkataan dari Dhunnun al-Misri, seorang alim, seorang yang tawadu, mempunyai adab yang tinggi. Salah satu ciri beliau itu adalah beliau orangnya kurus, tinggi, kemudian juga warna kulitnya merah dan jenggotnya tidak putih. Apa kata Dhunnun al-Misri? Kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun. Segala sesuatu yang takut maka dia akan lari darinya. Sampean takut kepada hantu maka sampean akan lari dari hantu itu. Sampean takut dijodohkan maka sampean akan kabur, lari. Kullu khaifin haribun. Sampai takut corona maka sampai lari. Wa kullu raghibin talibun. Barang siapa yang menginginkan sesuatu maka dia harus mengejarnya. Sampean menginginkan cita-cita yang tinggi maka sampean harus talibun, harus mengejarnya. Jangan hanya diangan-angan saja tapi juga dikejar. Kalau di sini dicontohkan orang yang menginginkan surga maka dia harus mengerjakan pekerjaan, mengerjakan amalan-amalan yang membuat dia dekat dengan surga. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi wa fi nuskhatin mustawhishun an nafsihi. Wa kullu anisin lan utawi saben-saben wong kang sayang billahi kelawan Allah iku mustawhishun asing bil khalqi kelawan makhluk. Terlalu cepat? Ndak. Wa fi nuskhatin lan ing dalam siji nuskha iku mustawhishun asing an nafsihi saking awak dhewene anis. Artinya barang siapa yang sayang, yang rindu, yang cinta kepada Allah maka dia akan merasa asing dari para makhluk, akan merasa asing daripada makhluk. Oleh karenanya sampean lihat para sufi itu kebanyakan bagaimana? Kebanyakan mereka mengasingkan diri, menyepi. Seringnya seperti itu. Orang yang terkenal wali itu kebanyakan dia akan menyepi, akan menyendiri. Kenapa? Karena dia merasa asing dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia merasa asing dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Satu contoh ada namanya Rabi'ah al-Adawi. Ini seorang, ada namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ini seorang wali perempuan. Dia itu cantik, bahkan semua pemuda itu ingin melamarnya. Semua pemuda ingin melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Tetapi karena dia itu cintanya hanya milik Allah saja, maka dia tolak semua pemuda itu. Nah, nggak tahu kalau Rabi'ah yang di sini. Mengapa? Ya itu tadi, karena merasa asing. Karena cintanya hanya milik Allah semata. Wa fi nuskhatin dalam satu nuskhah, dalam satu manuskrip yang lain, bukan bil khalqi tapi an nafsihi. Dia akan merasa asing dengan dirinya sendiri. Bahkan dengan dirinya sendiri dia merasa asing. Itu kalau orang sudah kadung tresno, kadung cinta, kadung sayang kepada Allah. Wal maqalatul hadiyat
wal khamsun utawi iki ku maqalah kang kaping 51. Maqalah yang ke-51. Qala tawu ai Dhunnun al-Misri, tegese Syekh Dhunnun al-Misri radhiya muka-muka paring ridha sapa Allahu Allah anhu saking Dhunnun al-Misri. Apa perkataannya Dhunnun al-Misri? Al-arifu billahi ta'ala asirun. Al-arifu utawi wong kang weruh billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala iku asirun dan tawan atau tawanan, ay marbutun tegese ten ikat bihubbihi kelawan temene Allah, wa qalbuhu lan utawi atini al-arif billah iku basirun ningali, ay muzayyanun tegese den hiasi li batinihi maring batini al-arif billah bil muraqabati kelawan muraqabah, wali zahirihi lan maring zahiri al-arif billah bil muhasabati kelawan muhasabah milang-milang, wa amaluhu lan utawi amali al-arif billah lillahi katwi Allah iku katsirun akeh. Di sini kita di maqalah yang ke-51 ini akan membicarakan tentang ciri-ciri dari orang yang sudah sampai kepada martabah ma'rifat. Apa artinya ma'rifat itu? Ma'rifat itu artinya mengetahui kepada Allah. Ma'rifat. Bahkan bukan hanya mengetahui saja, sampai melihat Allah. Sampai melihat Allah. Jadi kalau dalam tasawuf maqamat. Maqamat itu anak tangga yang harus dilewati oleh orang yang menjalani tasawuf atau oleh orang yang salik namanya. Yang pertama itu adalah taubat. Makom pertama adalah makom taubat. Nah, setiap salik ini terkadang mempunyai step yang berbeda-beda. Nah, tapi yang sering itu adalah step pertama itu pasti adalah taubat. Step pertama adalah taubat. Kemudian step terakhir itu ada yang ma'rifat, ada yang ittihad atau hulul. Ma'rifat itu artinya mengetahui Allah seakan-akan kemudian dia bisa melihat Allah. Ada yang dia bersama Allah, menjadi satu. Ini kemudian makom yang dipilihnya. Laj, Sahrawardi. Kemudian kalau di Jawa itu ada Syekh Siti Jenar dengan konsepnya manunggaling kaula Gusti. Manunggal itu artinya jadi satu. Hamba dengan Tuhan menjadi satu. Itu makom paling tinggi. Hanya saja itu kemudian diperdebatkan, benar gak seperti itu? Nah, intinya kalau kita lari ke dunia tasawuf itu terkadang susah dinalar oleh akal. Makanya kalau saya melihat orang-orang yang kita kayak orang aneh gitu loh. Maka
bahkan kita menganggapnya sebagai orang gila. Kalau dalam bahasa dalam bahasa pesantren itu jadzab gitu kan. Kalau lagi jadzab udah kayak orang gila gitu kan. Itu bagi kita gitu kan. Terkadang dia tidak pakai baju tapi dia tidak merasa. Abang Kang seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Ada kalanya dia itu jadzab atau ada kalanya dia benar-benar gila. Keluar gitu kan, Abang Kang, santri putra keluar sampai lari-lari ke santri putri, nggak pakai sarung. Oh jadzab itu. Allah alam. Atau memang benar-benar gila. Nah, apa ciri-ciri orang yang arif billah? Ada banyak orang yang mempunyai gelar al-arif billah, seperti Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah Syekhul Azhar, digelari al-arif billah, orang yang tahu kepada Allah. Nah, salah satu karomahnya Syekh Abdul Halim Mahmud ini dulu ketika Mesir berkonflik dengan Israel, ketika Israel ingin mengambil Sinai dari wilayah Mesir, akhirnya kemudian terjadilah perang yang dikenal dengan 6 Oktober, 6 Oktober. Jadi ketika itu pada Syekh Abdul Halim Mahmud ini, beliau sedang berkhutbah di Masjid Al-Azhar. Kemudian beliau dalam khutbahnya berkata, "Wahai pasukan Mesir, jangan gentar, jangan takut, terus maju lawan orang Israel itu, karena saya tadi malam melihat Rasulullah sedang memimpin kalian di dalam peperangan. Pasti menang," katanya. Dan betul, ternyata menang ketika itu. Ini Syekh Abdul Halim Mahmud yang melihat Rasulullah yang mengetuai atau mengakomodir pasukan-pasukan Mesir. Al-arif billah. Apa ininya, ciri-cirinya? Yang pertama adalah asirun. Dia itu menjadi tawanan. Ay marbutun bihubbihi. Maksudnya asir di sini adalah dia terikat dengan cinta kepada Allah. Ya kayak tadi tuh Rabi'ah al-Adawiyah itu. Karena terlalu besarnya cinta kepada Allah, akhirnya dia mengabaikan cinta makhluk-makhluk yang ada. Wa qalbuhu basir, dan hatinya itu mampu melihat yang zahir ataupun mampu melihat yang batin. Kayak tadi itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu mampu melihat bagaimana pasukan Mesir itu nanti akan menang, padahal itu belum terjadi. Suatu ketika dulu, ketika masa Umar bin Khattab, ada pasukan Muslim yang sedang berperang, tetapi ada di belakang bukit. Nah, musuh itu datang dari sebelah belakang. Nah, sedangkan pasukan Muslim itu di sini. Nah, kalau ini mereka tetap lengah, maka pasukan musuh ini akan datang dari belakang dan menghantam pasukan Muslim. Nah, tetapi sebelum pasukan musuh ini menghantam orang Muslim, ternyata ada suara. Suaranya ini mirip dengan suara Umar yang berkata, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Seakan-akan memberitahu bahwa musuh itu sedang ada di belakang. Ayo siap siaga seperti itu. Padahal Umar itu waktu itu berada di Madinah dan pasukan ini berada di tempat lain, jauh. Nah, dari mana itu? Dari mana Umar bisa mengetahui bahwa musuh itu ada di belakang? Ya kalau sekarang ada Google Maps sama bisa lihat dari HP gitu kan. Atau ada CCTV, jadi tahu sampean siapa yang pernah masuk ke rumah ini. Kenapa? Ada CCTV. Tapi kalau dulu kan tidak ada. Dari mana itu? Nah, itu yang disebut dengan basir. Wa qalbuhu basir, dan hatinya itu mampu melihat. Suatu ketika bapak saya minta izin kepada Kiai Sulaha.
ketika saya aliyah MTS dulu. Kebetulan meskipun kayak gini ini mata kuliah terutama matematika, pakai settingan kayak saya ini tinggi waktu itu. Jadi ketika tryout dari soal 50 yang salah cuma 1 matematika waktu itu, sekarang lupa wis. Nah akhirnya kemudian ada guru-guru MTS ketika itu menyarankan untuk melanjutkan ke SMA 2. Akhirnya kemudian Bapak izin kepada Kiai Sulaha. Apa dawuhnya Kiai Sulaha? Jangan dibawa kemana-mana. Biarkan selesai dulu di sini, selesai aliyah di sini. Nanti kalau sudah selesai aliyah, dia akan ke Mesir. Bilang apa? Saya akan ke Mesir, bilang begitu. Muhyiddin ini akan ke Mesir. Itu 4 tahun sebelum saya berangkat. Dari mana beliau tahu itu? Ini cerita sungguhan. Dari mana Kiai Sulaha tahu hal yang demikian? Itu yang disebutkan wa qalbuhu basir. Jadi hati beliau itu mampu menerawang melihat apa yang ada di depan. Itu al-arif billah. Ay muzayyanun libatinihi bil muraqabah. Batinnya itu dihiasi dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya dia merasa seakan-akan setiap detik, setiap saat itu dipantau, diawasi oleh Allah. Raqaba yuraqibu artinya mengawasi. Ketika dia merasa dirinya itu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berbuat macam-macam. Kalau kita kan sebaliknya, kita hanya melihat yang kasat mata saja. Oh, tidak ada keamanan. Tidak usah jamaah, gitu kan? Apa? Karena kita tidak merasa dimuraqabah, diawasi. Walidhahirihi bil muhasabah, dan orang yang hatinya memiliki basirah itu zahirnya akan dihiasi dengan muhasabah. Apa artinya muhasabah? Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sekalian, introspeksi diri sebelum kalian dihisab. Apa maksudnya sebelum sampean dihisab? Hitung-hitunglah atau hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Kapan sampean dihisab? Kapan sampai dihisab? Pas punya suami Ustaz, bukan itu. Pas waktu punya anak Ustaz, dihisab asinya, bukan itu. Maksudnya adalah ketika nanti di hari kiamat dihitung amal-amalnya, semuanya akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Disitulah kemudian akan dikasihkan bukunya, buku rapot sampean. Apakah diberikan dengan tangan kanan? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dikasihkan dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira, yang gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan keluarganya dalam keadaan senang. Tetapi kalau sebaliknya, apabila dia dikasih melalui jalur belakang, wara'a dhahrihi, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu tinggal pilih saja. Sampean mau dikasih tangan kanan atau tangan belakang. Artinya tangan kiri seperti itu. Makanya kemudian nanti di akhirat ada 2 orang, tidak ada yang 3, pasti 2. Ada yang wujuhun ada yang muswaddah, ada yang wajahnya itu hitam karena murung, bukan karena dia itu negro, bukan, karena rasis. Dan ada yang bercahaya. Itu nanti di hari kiamat seperti itu. Dan yang terakhir, wa amaluhu lillahi katsirun, dan amal-amalnya
yang untuk Allah itu banyak beramal. Kita lanjutkan. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsun. Iki iku maqalah kang kaping 52. Qala tawu sapa Dhunnun al-Misri al-arifu tawi wong kang weruh billahi kelawan Allah taala maha luhur Allah iku wafiyun nepaaken janji ai bi ahdillahi taala tegese kelawan janjine Allah taala bi an adda kelawan nyento nglakoni sapa al-arif billah awamirallahi taala ing pira-pira perintane Allah taala wa qalbuhu lan utawi atini al-arif billah iku zakiyun pinter aisari'un tegese cepet wa amaluhu lan utawi amali al-arif billah lillahi katwi Allah iku zakiyun bersih ay salihun tegese salih zaidun tur tambah fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Masih kata Dhunnun al-Misri, beliau berkata al-arif billahi ta'ala wafiyun, orang yang mengetahui atau sampai kepada ma'rifatullah maka dia itu wafiyun, dia akan menepati janji. Maksudnya di sini adalah menepati janji-janji yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi begini, ketika seorang janin ditiupkan ruh kepadanya umur 4 bulan, ketika ditiupkan maka semua janji-janji, semua kesepakatan antara Allah dengan si janin itu telah ditetapkan. Jadi umur 4 bulan di dalam janin seorang ibu itu dikasih tahu semuanya, seperti yang ada dalam hadis bahwa nanti dia akan sukses, dia akan melarat, dia akan meninggal pada umur berapa, jodohnya siapa, syaqiyun au sa'id kalau bahasa itu. Semuanya dikasih tahu dan dia sudah berjanji kepada Allah untuk senantiasa berkhidmah kepada Allah. Itu seorang janin ketika masih umur 4 bulan. Sehingga kalau di budaya kita, budaya Jawa, 4 bulan itu kemudian diadakan acara selamatan. Apa namanya? Tingkepan atau apa namanya? 4 bulan bagi seorang ibu yang hamil. Ya itu tingkepan atau apa namanya? Anggaplah selamatan ya. 4 bulanan itu. Nanti 7 bulan ada lagi. Bukan, selapan itu kalau udah lahir. Ngerti seperti itu karena ketika itu ruh sedang dikasihkan. Nah, jadi sebelum 4 bulan itu belum ada ruhnya. Jadi masih berupa embrio. Kemudian di dalam surah Maryam itu jelas sekali bagaimana fase-fase pembuahan, kemudian menjadi dan seterusnya sampai 4 bulan dan begitu seterusnya. Nah, itu kita janji, itu sudah janji kepada Allah. Nah, kemudian ketika lahir di dunia ini, ketika melihat gemerlapnya dunia, kaget. Janin itu kaget, makanya dia menangis. Ada janin bayi lahir langsung ketawa? Kalau ada bayi ketawa lahirnya,
Bah gitu. Kaget orang tuanya, bidan-bidannya, dokter-dokternya kaget nanti. Nah, konon bayi itu menangis karena dia telah lupa dengan janji-janji ketika dia dikasih tahu kepada dari Allah. Dia lupa itu semua sehingga dia menangis. Nah, orang yang sampai kepada martabah ma'rifatullah, maka dia akan melaksanakan semua janji-janji itu. Bagaimana manifestasi perwujudan dari janji itu? Yaitu bi'an adda awamirallahi ta'ala, dengan cara menjalankan semua perintah Allah. Wa qalbuhu zakiyun, hati nuraninya itu cerdas, ay sari'un. Dan ciri-ciri orang yang al-arif billah, wa amaluhu lillahi zakiyun, amalnya kepada Allah banyak, soleh, dan senantiasa meningkat, bertambah setiap waktu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia sudah itu ma'rifatullah, tetapi kok melanggar aturan-aturan syariat, tidak sholat contohnya, tidak puasa. Kenapa? Saya sudah usul itu artinya sudah sampai kepada ma'rifatullah. Maka ketahuilah itu bukanlah ma'rifatullah. Kenapa? Karena orang yang hakikatnya dia sudah sampai kepada martabah itu, dia tidak akan meninggalkan syariat. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah itu, apabila sampean menemukan ada orang yang bisa terbang tapi dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, ketahuilah dia bukan waliullah. Meskipun dia bisa terbang. Nah, kayak tadi itu Siti Jenar, dia mengatakan manunggaling kaula Gusti, tapi meninggalkan sholat, memerintahkan kepada pencurian. Apakah itu kemudian disebut dengan waliullah? Tidak. Seorang wali itu pasti dia tidak akan pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sampean, wah saya enggak usah sholat. Sholat itu kan tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Sebagai sarana untuk mengingat Allah. Kemudian sampean berpikir seperti ini, kalau dengan saya berkhulwat, saya diam diri, dan dengan begitu saya sudah mengingat Allah, berarti saya sudah tidak butuh sholat dong. Satu misal, saya ke Lumajang ini bisa sampai kalau saya naik bentor. Anggaplah bentor itu adalah sholat. Sampai ke Lumajang itu adalah tujuan. Kalau ada selain bentor dan itu sampai kepada Lumajang, naik sepeda pancal satu misal, atau naik mobil dan sama-sama sampai ke Lumajang, berarti kan bentor kan tidak dibutuhkan. Iya enggak? Kalau saya dengan hanya berzikir saja tanpa sholat itu sudah sampai kepada tujuannya, yaitu kepada Allah, berarti saya tidak butuh sholat dong. Nah, ini ada yang berlogika seperti itu. Nah, kata Ibnu Taimiyah salah. Orang yang demikian itu salah. Sehingga orang yang sufi, benar-benar sufi, itu tidak akan pernah meninggalkan sholat. Memang benar sholat itu adalah media untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan sholat. Karena ada yang demikian itu. Kita lanjutkan. Wal maqala ats-tsalitsah wal khamsun. Utawi iki iku maqala kang kaping 53. Jam berapa? Oh ya, 10 menit lagi ya. Soalnya kita kan agak terlambat tadi. Annahu stuhuni Sulaiman ad-Darani iku qala dawuh sapa Sulaiman